Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,35 juta pengguna, yang usianya berkisar antara 16 sampai 64 tahun. Tercatat ada 96,4% penduduk di Indonesia mengakses berbagai jenis konten melalui ponsel, sehingga ponsel menjadi perangkat favorit untuk mengakses internet. Media sosial adalah jenis konten yang paling dominan diakses. Dengan waktu rata-rata 8 jam 52 menit yang digunakan untuk berselancar di internet, kurang lebih mereka menghabiskan waktu dengan membuka platform jejaring sosial, menonton televisi, baik streaming ataupun broadcast, membaca berita, mendengarkan musik di layanan streaming, serta konten berbasis audio. Menurut laporan digital 2021, hampir semua pengguna internet di Indonesia menonton video online sebesar 98,5% dan menonton video blog sebesar 74,3% setiap bulannya. Kenyataan menunjukkan banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan media sosial tidak serta-merta menjamin kedewasaan para pengguna internet Indonesia. Berbagai kasus penyalahgunaan internet semakin marak, mulai dari internet fraud, adiksi atau kecanduan, pelanggaran privasi, bias realita, hingga banyaknya penyebaran berita hoax pun tak terelakkan. Jika dipahami lebih dalam, sejumlah kasus di atas bermuara pada satu hal, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Literasi memiliki cakupan yang sangat luas dalam pengertiannya. Literasi sendiri bukanlah bakat, melainkan sebuah keterampilan yang perlu dilatih. Literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi, terutama dalam lingkungan belajar dan akademis. Penerapan literasi digital dapat membuat mahasiswa jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya, kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Hasil studi menjelaskan bahwa rata-rata mahasiswa menggunakan internet sebagai media berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama, contohnya melalui jejaring sosial. Selain itu, mahasiswa juga menggunakan internet untuk keperluan pencarian informasi ilmiah terkait dengan kepentingan akademik berupa tugas perkuliahan, hasil penelitian, jurnal, maupun artikel ilmiah. Beberapa penelitian mengenai perilaku penggunaan internet oleh mahasiswa di Kota Surabaya memaparkan bahwa selain aktif dalam melakukan pencarian, informasi remaja Kota Surabaya juga berperan aktif dalam menjadi content provider dalam berbagai jejaring sosial. Tingkat kompetensi literasi digital remaja di Kota Surabaya diukur menggunakan 4 kompetensi yang tertulis pada tabel yang ditampilkan. Dari 154 orang responden yang memiliki tingkat literasi digital kategori tinggi 57%, adapun jumlah responden dengan tingkat literasi digital kategori rendah adalah 22 orang, sedangkan jumlah responden dengan kategori sedang adalah 94 orang. Untuk meningkatkan literasi digital, pemerintah di Kota Surabaya memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Broadband Learning Center atau BLC, yang memanfaatkan sisi positif internet untuk aktivitas sehari-hari dan telah tersebar di 53 titik. Yang kedua yaitu aplikasi T-Perpus yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan literasi perpustakaan berbasis digital. Yang ketiga yaitu program 4 pilar kurikulum dan modul literasi digital yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendalam terkait tata krama dalam menggunakan internet
serta mengetahui tips aman dalam menggunakan media digital. Merujuk pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan jika penerapan literasi digital pada generasi muda sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami menawarkan program Kasih Paham untuk meningkatkan aspek evaluasi konten informasi atau content evaluation. Kasih Paham merupakan program berbentuk sebuah forum kecil yang akan digunakan sebagai sarana dan wadah bagi para mahasiswa untuk menampung arus informasi yang sangat banyak, lalu mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta mana konten negatif. Selain itu, melalui program Kasih Paham, para mahasiswa juga bisa saling berkolaborasi dan berbagi informasi yang sudah tervalidasi kebenarannya. Dengan meningkatkan kemampuan teknis serta kemampuan kognitif dalam melakukan pencarian informasi di internet, pencarian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan tujuan dari klub ini didirikan, kemampuan berpikir kritis dalam melakukan pencarian informasi pada media digital yang merupakan inti dari kompetensi evaluasi konten informasi dapat meningkat. Adapun lama program ini akan dijalankan hingga berhasil adalah 7 tahun dengan rincian sebagai berikut. Prediksi hasil yang akan diperoleh dari program Kasih Paham yang digagaskan oleh kami antara lain 1. Meningkatkan kemampuan menyeleksi yang melibatkan keterampilan menyaring informasi dari berbagai sumber dan membagikannya kepada orang lain, hingga berita ini bermanfaat bagi sesama pengguna media digital. 2. Meningkatkan pemahaman maksud, tujuan, dan kebenaran dari suatu berita serta menganalisisnya. 3. Mampu memverifikasi berita dengan tepat agar terhindar dari hoax dan penyebaran berita tidak benar yang mampu berdampak buruk pada berbagai aspek. 4. Mengadakan forum kecil untuk mengevaluasi lebih lanjut berbagai berita setelah melalui proses penyaringan berita, menganalisa, hingga memverifikasi kebenaran berita tersebut. 5. Melakukan penyebaran berita melalui platform yang tepat berdasarkan kebenaran berita tanpa dikurang-kurangi maupun ditambah-tambahkan. Dan yang terakhir, aktif dalam membuat konten bermuatan positif dengan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan menaruh kepercayaan terhadap orang lain dan terus update terhadap hal-hal baru. Kami mengharapkan bila program ini terlaksana dengan baik, tingkat kompetensi evaluasi konten informasi pada literasi digital di remaja kota Surabaya akan berangsur-angsur meningkat. Dan apabila program ini benar-benar terlaksana dengan baik, program ini akan menjadi sebuah jalan solutif untuk peningkatan kualitas generasi muda dalam hal budaya literasi digital di Indonesia.